Pergi ke pasar di hari Senin. Pergi ke pasar membeli melon. Assalamualaikum saya ucapkan untuk kamu yang menonton. Assalamualaikum semuanya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazara Nasya dari kelas 1110. Hari ini saya akan membawakan materi tentang memenuhi janji. Janji seribu janji. Janji itu apa sih? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Memenuhi janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan dan merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Sebagai orang beriman, pantang untuk ingkar janji karena ingkar janji termasuk perilaku golongan orang munafik. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An-Nabi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ayatul munafiki thalathun iza haddatsa kadzdzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tummina khana. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya dia berkhianat. Hadits Bukhari. Dalam memenuhi janji, terdapat ungkapan yang mengatakan bahwa janji adalah hutang. Hal ini karena janji bersifat mengikat diri terhadap sesuatu yang diucapkan sehingga harus ditepati dan dipenuhi. Apabila janjinya tidak dipenuhi, hutang tersebut akan diminta pertanggungjawabannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal kana mas'ula." Dan penuhilah janji karena janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. Jadi, sebelum mengucapkan janji, pikirkanlah terlebih dahulu apakah kita bisa memenuhinya atau tidak. Jangan berjanji hanya untuk membuat orang merasa senang, tetapi tidak berniat untuk memenuhinya. Diusahakan kita berjanji hanya dalam persoalan yang sangat penting dan baik dalam syariat Islam. Dan jangan lupa mengucapkan janji disertai dengan kalimat insya Allah. Hal ini sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah." Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Surat Al-Kahfi ayat 23-24. Dan jangan lupa menyampaikan permohonan maaf dan alasannya jika berhalangan atau tidak dapat memenuhi janji. Kita hanya dapat merencanakan dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan apakah rencana yang dibuat terlaksana atau ada ketentuan lainnya yang lebih baik. Apabila terdapat halangan sehingga kita terlambat atau tidak dapat memenuhi janji, segera sampaikan permohonan maaf dan jelaskan alasannya. Hal ini sebaiknya dilakukan sebelum hari ketika janji itu akan dilakukan. Hikmah yang kita dapatkan apabila kita memenuhi janji adalah termasuk orang yang bertakwa, terbebas dari tuntutan dunia dan akhirat, terhindar dari sifat munafik, memiliki jalan untuk masuk surga Firdaus, semakin dipercaya oleh orang lain, termasuk golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terhindar dari ancaman dosa besar. Dan akibat yang akan diterima bagi orang yang suka ingkar janji adalah dijauhi oleh teman atau masyarakat sekitar, tidak akan mendapat kepercayaan lagi, termasuk golongan orang-orang munafik, dan termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak melakukan apa yang telah diucapkannya. Sebagaimananya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun indallahi an taqulu ma la taf'alun." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
Itu sangatlah dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.